Saya yakin banyak sekali teman-teman yang lagi melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok di rumahnya masing-masing ya, dalam skala rumahan ya. Sering sekali sudah bisa membesarkan ikan, panen, terus ikannya besar-besar, tapi ternyata FCR-nya sangat tinggi ya, tidak normal. Nah, itu kenapa akan saya bahas di dalam video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Hampir sebagian besar video saya di channel ini tuh membahas tentang budidaya ikan nila, khususnya dengan sistem bioflok ya. Dan tentunya budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem bioflok ini memiliki banyak keunggulan. Bisa hemat lahan, terus hemat air, terus jumlah padat tebarnya juga sangat banyak, sehingga produktivitas atau hasil panen juga jauh lebih tinggi. Dan bahkan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok itu terkenal dengan FCR yang rendah. Maksudnya pemberian konsumsi pakan di kolam juga sangat kecil dibandingkan budidaya lain. Jadi idealnya kalau di sistem bioflok itu FCR itu rata-rata di bawah 1 ya, atau maksimal di 1,1 atau 1,2. Nah, FCR itu artinya food conversion ratio ya. Berapa banyak pakan yang kita berikan ke ikan untuk menghasilkan bobot ikan sebanyak 1 kg. Dan itu merupakan perbandingan antara total pakan dibandingkan dengan total bobot yang dihasilkan. Nah, jika andainya budidaya sistem bioflok yang kalian lakukan itu sering ganti air, terus padat tebarnya nggak bener, terus juga produktivitasnya nggak juga tinggi, pakan yang digunakan sangat banyak, itu bertanda bahwa ada masalah di kolam bioflok kalian, sehingga bioflok itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan ya. Karena jika biofloknya berjalan, maka tujuan-tujuan yang saya katakan tadi itu akan tercapai, seperti contohnya hemat air, tidak sering ganti air, terus pakannya juga pasti rendah. Nah, di dalam video ini saya akan mereview 2 kolam diameter 3 ya, yang dimiliki salah satu dari kawan-kawan kita peserta belajar bioflok ya. Dan kebetulan teman ini berada di seputaran kota Medan, tepatnya di Tanjung Morawa. Jadi dia itu membeli paket perlengkapan bioflok Learning by Doing ukuran diameter 3. Nah, seperti yang saya katakan di video-video saya, bahwa untuk mencapai keberhasilan di kolam bioflok, maka 50% itu ditentukan oleh benar atau tidaknya kita memilih perlengkapan bioflok. Nah, jadi karena rekan kita ini dekat dengan saya, maka seluruh fasilitas yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan itu memang kita siapkan, baik itu dari tapak kolam, terus pemilihan mesin. Kalau mesin kita gunakan ini mesin yang 20 LPM ya per meter kubiknya. Jadi satu kolam itu menggunakan satu mesin HB100 ya, Amara HB100 dengan output 140 liter per menit dan tekanannya itu kurang lebih sekitar 0,038 MPa. Nah, di samping pembuatan tapak yang benar, kita juga telah melakukan sterilisasi di kolam ini, terus memasang atap paranet dengan atap 80% ya paranetnya. Jadi semua perlengkapannya bisa kita anggap itu sudah benar. Dan dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 6 bulan masa pemeliharaan, teman kita ini sudah panen habis ya. Panen habis itu diawali dengan panen parsial dulu 100 kg, terus sisanya itu dibesarkan kembali. Dan yang kalian lihat ini adalah kondisi ketika panen terakhir ya, di 2 kolam D3. Nah, jadi kondisinya panen parsial itu dilakukan di usia 4,5 bulan ya. Jadi kondisinya 4,5 bulan panen parsial dilakukan itu, kita panen dari kolam bioflok ini ukuran yang di atas 250 gram up. Itu totalnya sekitar 100 kg. Nah, kendala yang dialami teman kita ini memang sangat lama di karantina ya. Karantinanya itu memakan waktu kurang lebih sekitar hampir 1,5 bulan ya, karena ikannya banyak yang jamuran, terus ada juga penggantian benih yang kita lakukan ya, untuk mensupport agar belajarnya tetap berjalan. Nah, selanjutnya panen terakhir itu dilakukan di usia mau mencapai 7 bulan. Itu dengan kondisi kalian bisa lihat ikannya sangat besar-besar sekali, dan tentunya banyak sekali ikan yang di atas 300 gram ya. Kalian bisa lihat ya besarnya ikannya. Dan bisa dikatakan, menurut saya dari pengamatan saya di pembesaran ikan, teman kita ini bisa dikatakan sudah lulus ya. Jadi dengan bisa mampu membesarkan ikan yang hingga ke tahapan seukuran ini, tentunya
nggak gampang karena posisinya kan ini menggunakan mesin aerator yang bisa dibilang blower rumahan ya, sekalipun kekuatannya itu 20 LPM per meter kubiknya. Kendala yang paling kelihatan di teman kita ini adalah lamanya masa karantina ya. Jadi karantina di kolam ini itu bisa mencapai lebih dari 1 bulan. Makanya budidaya ini jadi molor hampir ke 7 bulan. Karena kondisinya itu kalau nggak salah 1,5 bulan lebih itu dihabiskan hanya untuk menyelesaikan tahapan karantina atau menyehatkan benih agar siap untuk kita jalankan bioflok ya. Jadi kan syaratnya kalau karantina itu dia harus memastikan benih-benih yang kita gunakan di kolam bioflok nanti itu tidak ada 1 ekor pun yang berpenyakit jamur atau berpenyakit menular. Jadi itu yang agak lama di kolam ini. Nah, kolam diameter 3 ini kita isi ikan dengan jumlah 650 ekor per kolam dengan size awalnya itu 2,5 inci ya. Itu kalau di gramnya itu kurang lebih sekitar 5 gram lah. Dan kebetulan hasil panen di parsial itu dari kolam ini itu dipanen kurang lebih sekitar 100 kg. Hanya sayangnya kita kemarin nggak hitung jumlah ekornya berapa ya. Nah, di panen yang kedua ini totalnya itu 122 kg dengan jumlah ikannya itu kurang lebih sekitar 488 ekor. Jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa tingkat kematian ikan di kolamnya juga sangat tinggi ya. Kalau rata-rata hidupnya 500 ekor itu berarti 150 ekor per kolam itu bisa dikatakan tewas ya. Kalau dihitung SR-nya ini hanya 75% atau dengan tingkat immortality-nya itu kurang lebih sekitar 25%. Untuk tak belajar sebenarnya masih toleran lah menurut saya ya. Bisa sampai panen seperti ini itu sudah cukup bagus sebenarnya. Jadi saya selalu bilang tetap semangat lah ya. Karena semakin lama biasanya akan semakin kecil tingkat kematian ikannya ya. Karena semakin paham terhadap masalah-masalah yang dihadapi di tahapan karantina. Nah, kawan-kawan bisa lihat hasil panennya ya, sangat mantap ya. Ikannya gemuk-gemuk dan juga berbobot ya. Jadi kelihatan kalau ikan ini juga diberi makan sesuai dengan porsinya. Nah, yang jadi permasalahan yang mau saya tonjolkan di video ini adalah ketika teman kita ini saya tanyakan berapa total pakan yang dia berikan atau yang dihabiskan untuk membesarkan ikan sampai 2 kolam ini 220 kg ya. Kalau 220 kg untuk 2 kolam D3 itu berarti produktivitasnya kurang lebih sekitar 220 kg dibagikan 12, berarti tidak mencapai 20 kg per meter kubik ya. Kalau untuk bioflok itu produktivitasnya kan harusnya antara 20 kg sampai 25 kg per meter kubik. Hal ini bisa saja disebabkan karena jumlah total ikan juga yang mati sangat banyak ya, sampai 25%. Jadi kalau dipikir-pikir kan juga produktivitasnya akan berkurang ya, karena jumlah ikan yang ada di kolam juga semakin sedikit. Dan totalnya itu kalau kita hitung-hitung itu hanya 18 kg per meter kubik kalau untuk produktivitas. Dan untuk tahapan belajar saya rasa sih sudah bagus ya, rata-rata 110 kilo per kolam D3-nya. Nah, yang menjadi permasalahannya sebenarnya ketika saya tanyakan berapa total konsumsi pakan di kolam ini ya, berapa total pakan yang masuk ke dalam kolam, itu menurut teman kita ini dan catatannya dengan lengkap dengan merek-mereknya saya nggak lampirin di sini ya, karena berhubungan dengan produk. Itu dia totalnya 450 kg untuk pakan dari awal sampai panen untuk 2 kolam. Itu berarti kalau kita hitung-hitung berarti FCR-nya itu kurang lebih sekitar 2,02. Itu lahir dari 450 kg dibagikan dengan total hasil panen 222 kg, maka FCR-nya 2,02. Artinya teman kita ini membutuhkan pakan sebanyak 2 kg untuk menghasilkan bobot ikan sebanyak 1 kg. Dan tentunya itu sangat boros sekali ya, dan tidak sesuai dengan hakikat bioflok seperti yang saya sampaikan. Nah, protein yang digunakan teman kita ini pada masa pembenihan atau pada masa karantina itu menggunakan pakan dengan protein kurang lebih sekitar 36% sampai 40% kadar proteinnya. Terus dilanjutkan pakai min 1 sampai min 3-nya itu menggunakan pakan dengan protein sekitar 30% ya. Dan tentunya sistemnya juga menggunakan sistem membibis pakan ya, membibis pakan dengan nutrisi mikro seperti yang saya lakukan. Jadi dia menggunakan biang bibis, terus dibibiskan ke pakan, kemudian dianginkan kurang lebih 1 kali 24 jam baru diberikan ke ikan. Jadi apa yang dilakukan teman kita ini murni adalah sama seperti apa yang saya lakukan.
Tapi yang jadi pertanyaan itu kenapa FCR-nya sampai 2,02 untuk pakan kering ya. Jadi kalau saya bedah lagi, berarti kalau pakan yang masuk ke dalam kolam itu dibibis dengan asumsinya saja air 20%, maka FCR-nya ini jauh di atas ini ya, sekitar 2,3an jadinya. Jadi sangat boros sekali ya. Saya juga bingung kok bisa terjadi hal seperti ini di kolam biovlog teman kita ini ya. Karena jika penggunaan pakan sebesar ini ya, berarti kalau saya hitung-hitung menggunakan Excel, teman kita ini bisa memberikan pakan itu di atas 5% untuk hariannya. Bahkan bisa jadi 10% ya di akhir-akhir periode. Dan tentunya ini akan mempercepat kualitas airnya turun ya, karena banyaknya protein yang ada di dalam kolam. Nah, ketika saya cross check ke teman kita ini, ternyata beliau memang sangat sering membuang air ya, karena ketakutan ikannya sudah cengat, terus ada sedikit tidak bergairah makan, kawan kita ini langsung mengganti air. Segampang itu mungkin ya menurut dia. Dan ini mengakibatkan ikan-ikan itu tidak memakan vlog ya. Jadi murni fesesnya yang dan kotorannya itu dibuang dan tidak diolah menjadi biovlog. Menurut saya sih begitu ya. Akibatnya FCR-nya tinggi karena murni pakan yang digunakan atau digunakan ikan untuk bertumbuh itu murni hanya pakan pabrikan. Jadi tidak memakan pakan vlog. Akibatnya FCR-nya tinggi. Nah, mungkin kawan-kawan di rumah pernah mengalami hal seperti ini ya. Silakan berbagi atau mungkin kawan-kawan punya pendapat lain kenapa terjadi kejadian seperti ini FCR yang tinggi ya. Silakan di-sharing di kolom komentar ya, kita berdiskusi. Dan untuk video selanjutnya nanti akan saya uraikan kenapa bisa terjadi FCR hampir sebesar 2 kali lipat dari pakan, bahkan lebih ya. Kalau ini FCR untuk pakan bibis ini sekitar 2,4 atau 2,3 ke 2,4 begitulah ya. Jadi sangat tinggi sekali. Apa rahasianya, terus apa yang harus diperhatikan, nanti akan saya uraikan di video selanjutnya, itu ketika panen kolam D3 saya itu saya upload videonya ya, nanti di situ jelas. Nah, sekarang kawan-kawan kalau punya masukan atau punya masalah yang seperti ini, silahkan tuangkan di kolom komentar ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Dan kalau mau langganan, tinggal tekan tombol join atau tombol langganan untuk menonton video-video privat khusus pelanggan yang ada di channel kita ini. Dan kalau andainya video ini sangat berguna, terus bisa membuat budidaya kalian lebih baik, silakan share link videonya ini sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian agar lebih banyak yang tahu tentang channel Bang Gulo. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mau undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye.